Ujuaning khulun riajang batar dater maka diasir. Ide Cokorda Gede Ngurah merupakan salah seorang Rakawi yang berasal dari Puri Agung Ubud. Beliau lahir pada tahun 1856, kemudian newate pada tahun 1967. Nah, dari rentang kelahiran hingga beliau newate, sesungguhnya beliau menapaki kehidupan di dunia ini sepanjang 111 tahun. Sungguh satu usia yang panjang bagi manusia yang hidup di zaman Kali. Beliau yaitu salah satu dari pengarep Puri kaitan dengan hubungan-hubungan dengan adat, agama, di mana kumpulan lontar-lontar di Merajan Alit merupakan suatu kumpulan lontar-lontar yang beliau tulis adalah lontar Gajah Mada. Ide Cokorda Gede Ngurah sendiri melewati 3 fase zaman yang krusial sesungguhnya, mulai dari zaman kerajaan sampai zaman kolonial hingga zaman awal-awal kemerdekaan. Sejauh penelusuran yang dilakukan terhadap kekaryaan dari Cokorda Gede Ngurah, beliau sesungguhnya seorang sastrawan yang sangat-sangat produktif. Setidaknya ada 4 karya sastra yang sampai saat ini dapat meyakinkan ditulis dan digubah oleh Ide Cokorda Gede Ngurah. Yang pertama, yang terpanjang dan termonumental adalah karya sastra Kakawin Gajah Mada. Saya melihat Kakawin Gajah Mada itu dari 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi teologis, dan yang kedua adalah dari dimensi sosiologis. Dimensi teologis ini saya memandang Kakawin Gajah Mada itu merupakan sarana dan jalan bagi sang pengawi, dalam hal ini Ide Betara Cokorda Lebar, sebagai jalan kehidupan menuju kehidupan yang lebih tinggi yang berpuncak pada Tuhan itu sendiri. Kemudian dari dimensi sosiologis itu mengisyaratkan bahwa Kakawin Gajah Mada ini adalah cara bagi sang kawi Ide Betara Cokorda Lebar melakukan pengenalan dan penemuan hakikat dirinya sendiri. Siapa saya, dari mana saya, dan kemana saya nanti. Dari 2 dimensi inilah kemudian cerita itu mulai digubah, ya, dengan mengambil tokoh analogi, yaitu pertama di tataran teologis, sang kawi memilih Betara Brahma sebagai Istadewata. Ini Istadewata, jadi dewa pujaan sang kawi. Seperti saya jelaskan bahwa sang kawi pada hakikatnya ingin menempuh jalan kehidupan yang lebih tinggi, yang berpuncak pada Tuhan, yang widi, yang dalam manifestasinya sebagai Betara Brahma, sebagai Istadewata. Dan ini menjadi tokoh sentral Adi Kodrati di dalam teks Kakawin Gajah Mada. Pada dimensi sosiologis, di situ dipilihlah tokoh Gajah Mada.
Gajah Mada dengan berbagai ujian ya, yang dia alami dan dia lewati di wilayah Mada waktu itu, ya berhasil kemudian mengangkat dirinya dari kekerdilan sampai pada puncak ya, sebagai Mahapatih di kerajaan Majapahit dan sekaligus membawa pesan persatuan bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi beberapa kali Gajah Mada diuji integritasnya ketika misalnya Gajah Mada membuka sebuah tanah di wilayahnya bersama para pemuda itu. Patih dari Majapahit mengujinya dengan cara menyecerkan uang dan emas. Tetapi bagi seorang figur Gajah Mada, dia mengembalikan itu semua. Ya. Jadi figur Gajah Mada bukanlah seseorang yang materialisme, ya, tetapi beliau mengembalikan uang dan emas serta harta benda itu kembali ke Majapahit. Jadi Gajah Mada ini secara sosiologis dalam status sosial itu adalah seorang Mahapatih. Ya. Dan secara genealogi Adi Kodrati, Gajah Mada adalah putra Betara Brahma. Dan di sini Sangkawi sebenarnya ya ingin melakukan peneladanan ya terhadap ketokohan Gajah Mada. Jadi ketika Sangkawi ingin menemukan mengenal siapa saya, dari mana saya dan kemana saya. Nah, secara sosiologis Sangkawi bisa kita lihat dia adalah atau beliau sendiri adalah orang istana. Jadi orang yang berada di kalangan istana. Beliau mungkin termasuk leluhur beliau adalah pejabat istana. Sesanan seorang Mahapatih yang menjadi pedoman itu adalah apa yang disebut dengan Aji Susrusah. Atau di Bali dikenal juga dengan nama Buane Purane. Aji Susrusah itu artinya ajaran kepatuhan pelayanan. Jadi bagaimana seorang pelayan, seorang pengabdi ya melakukan tugas-tugasnya, melaksanakan tugas-tugasnya begitu dengan patuh. Sehingga antara kata patuh ini diderivasi patuh ngaran patah, patah ngaran patih. Karya sastra ini menjadi penting karena di dalamnya memuat mengenai aspek rajeniti sebagai basis dari sistem pengetahuan tentang ketatanegaraan, termasuk juga di dalamnya ilmu pemerintahan dan ilmu politik ya, yang beliau selesaikan tepat pada tanggal 10 November. Kenapa kemudian beliau memutuskan untuk memilih menarasikan selampah laku dari Gajah Mada ya, sebagai Patih Amangkubumi pada waktu itu di awal-awal kemerdekaan, ya di titik ini kita bisa memberikan pemaknaan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dijajah oleh Belanda selama berpuluh-puluh tahun perlu satu lem perekat ya, untuk kembali menyadari mengenai pentingnya persatuan yang pernah ditorehkan oleh bangsa ini pada zaman Majapahit dan mencapai puncak kejayaannya. Karya Kekawin Gajah Mada itu menginspirasi Kekawin Gajah Mada itu menurut saya. Dan ini memang kekawin yang luar biasa. Nah, akhirnya apa? Tujuan dari kekawin ini, goalnya apa? Kembali kalau kita melihat tadi kekawin Gajah Mada dari dimensi sosiologis, ya, ketika Sangkawi menemukan diri sendirinya dalam hubungan horizontal ya, dimensi sosiologis itu dimensi yang mengarah pada horizontal. Jadi pengenalan dan penemuan jati diri sebagai seorang orang istana ya, pejabat istana. Dan waktu itu hari Minggu saya masih ingat sekali ya. Tahun baru 1967 jam 10 pagi. Kebetulan bersamaan dengan Plebon Raja Karangasem waktu itu. Jadi
Saya masih di Puri waktu itu sebab kakak semua ipar-ipar saya ditugaskan oleh beliau. Beliau bangun biasa pagi harinya. Ada penangkilan dari Breselo. Jam 7 beliau sudah bangun. Akhirnya muspo rutin seperti biasa. Semualah ditugaskan menghadiri upacara-upacara adat. Dan saya kebetulan masih di Puri waktu itu. Saya ditugaskan ke desa adat Petulu. Kakak Cok Agung Suyaso ditugaskan ke Karangasem dengan semeton yang lain. Nah, yang unik kan pada saat cucu beliau yang pertama, Cokodo Bagus Santako, masih kecil. Pada pagi itu keluar Cok Bagus dari kamar beliau dan memberitahukan niangnya bahwa Tuka mantuk begitu. Jadi kurang percayalah sedikit banyak. Akhirnya niangnya mengecek Dung Niang ya kamarnya beliau dan memang benar saat beliau cek beliau sudah tidak bernapas lagi. Namun badan beliau masih hangat. Dari sanalah akhirnya mulai lagi panik di Puri ya, manggil semeton dan sebagainya. Jadi dari kaki lah awalnya dinginnya mulai. Dan zaman itu belum ada formalin. Lagi pakai es dan seterusnya seperti mami lah. Dan layon beliau di Puri kurang lebih 8 bulan waktu itu. Tanggal 2 Agustus 67 lah Perbon layon Kemar dibuat waktu itu. Bersamaan dengan plebonnya Cokodo Rako Sukawati. Yang paling terkesan kan banyak sekali beliau kadang-kadang membaca lontar itu bersama Haji Nyoman dari Taman dan Kak Ewer itu Dalang dari Padang Tegal. Setiap hari itu beliau baca cerita-cerita Maharayama, Ramayana, Mahabharata, Sutasoma yang terakhir beliau sampai direliefkan di gedung Balai Dauh itu ya. Aktivitas beliau bukan main. Setiap sore, setiap malam, jelang malam, pasti udah berkumpul. Yaitu pengiring-pengiring pengabih beliau yang kaitan dengan akan membaca lontar ke kidung pada malam-malam hari. Kita anak-anak duduk di sampingnya ya secara tidak langsung ikut juga mendengarkan tanpa secara serius lah. Jadi serapan-serapan waktu saya ngiring beliau itulah mungkin menjadi bagian underconscious bawah sadar saya yang sering muncul saat-saat sekarang. Jadi banyak cerita-cerita lah yang beliau ceritakan. Jadi setahun sebelum beliau meninggal sesungguhnya beliau banyak tinggal di sini di Campuan ini di bawah ada kamar dulu. Sampai beliau seperti Ngwano Prasto lah. Sampai 2 bulan. Dan tidak boleh siapa yang mendampingi sama beliau. Jadinya sangat berbangga sekali. Tentu kami beri Ubud, Jagat Ubud berbangga, syukur ada pengingsir pendahulu-pendahulu kita diwarisi banyak lontar-lontar. Dalam hal ini merupakan suatu ujian yang mana kita ketahui bahwa isi lontar itu sangat inovatif. Ada beberapa petitip kata-kata yang sederhana. Seperti lagu saya sering dilagukan misalnya lagu Dengaden Awak Bisau itu beliau kadang-kadang nyanyikan, saya ngiring locok di sana, beliau nyanyikan itu. Ternyata itu sebuah pesan-pesan yang ya untuk apa beliau melakukan hal itu lagi kan begitu. Kecuali untuk beliau pas lanjutkan supaya saya dengar. Saya secara tidak langsung juga mendapat pendidikan moral dan etika karena sambil duduk ngiring ya beliau kadang-kadang bercerita hal-hal yang perlu kita menjadi pegangan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apresiasi ini bisa dilanjutkan bagi anak-anak muda.
Somap rancana niati hulun caya hana citra citu nira dus pradnya ut madu tanpa ngakati cuanda ke isira padana pitu sira